Hai semuanya, tahukah kamu apa yang bikin front end dan back end berbeda? Pernah kepikiran gak sih kenapa kedua hal ini berbeda? Sebelum gue bahas lebih jauh, gue mau disclaimer bahwa video ini gue buat berdasarkan pengetahuan yang gue pelajari sejauh ini. Kalau ada yang kurang tepat atau mau nambahin, silahkan komen aja. Yuk kita belajar bareng-bareng. Oke? Gue di sini akan menjelaskan 4 poin utama. Yang pertama, pengantar. Apa itu front end dan back end? Dan yang kedua, front end. Apa peran dari front end dan bagaimana contoh implementasinya? Dan yang ketiga, back end. Apa peran dari back end dan bagaimana contoh implementasinya? Dan yang keempat atau terakhir, kolaborasi. Bagaimana keduanya berkolaborasi antara front end dan juga back end. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengantar. Apa itu front end dan juga back end? Frontend adalah bagian dari aplikasi yang terlihat oleh pengguna seperti desain, tata letak, dan elemen interaktif. Backend adalah bagian di balik layar yang menangani data, logika, dan proses yang tidak terlihat oleh pengguna. Mungkin kalian di sini masih banyak bingung. Gue akan kasih analogi sederhananya dari sebuah restoran. Kalau website itu seperti restoran, frontend adalah bagian yang dilihat oleh pelanggan seperti dekorasi, meja, dan pelayan. Sedangkan backend bagaimana? Backend di dalam restoran kita analogikan sebagai dapur, tempat semua masakan dibuat. Oke, gue punya pertanyaan untuk kalian semuanya. Menurut kalian, jika restoran tidak punya pelayan atau dapur, apakah restoran itu akan berjalan dengan baik? Mari kita ngulik lebih detail satu per satu. Kita akan mulai dari front end. Apa itu front end? Gue akan kasih analogi sederhananya dari sebuah restoran. Ketika kalian masuk ke restoran, apa yang pertama kali kalian lihat? Dekorasi ruangan, meja dan kursi yang tertata rapi, serta menu makanan. Semua itu adalah kesan pertama yang dirasakan oleh pelanggan. Di dunia pengembangan web, frontend adalah bagian yang terlihat seperti desain, warna, tata letak halaman, dan elemen interaktif seperti tombol. Sama seperti menu di restoran, frontend membuat semuanya mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Bagaimana dengan peran dari frontend? Frontend itu seperti pelayan di restoran. Mereka memastikan pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan pengalaman terbaik. Desain yang bagus, navigasi yang mudah, dan elemen interaktif semuanya bertujuan agar pengguna puas. Untuk contoh implementasinya bagaimana? Ketika kalian membuka aplikasi pemesanan makanan online, tampilan daftar restoran dengan gambar, rating, dan kategori seperti fast food atau minuman adalah hasil kerja dari front end. Jadi front end adalah apa yang kalian lihat dan gunakan saat berinteraksi dengan aplikasi atau website. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, back end. Apa itu back end? Gue akan kasih analogi sederhananya dari sebuah restoran, yaitu dapurnya. Menurut kalian, ketika setelah memesan makanan di restoran, apa yang terjadi setelah itu? Pesanan diterima oleh pelayan dan diteruskan ke dapur. Di dapur, koki sibuk memasak, bahan-bahan diambil dari stok, dan makanan diproses hingga siap dihidangkan. Di dunia pengembangan web, dapur ini adalah back-end-nya. Semua proses di balik layar seperti mengelola data dan menjalankan logika aplikasi. Pengguna tidak pernah melihat apa yang terjadi di dapur, tapi tanpa dapur, restoran tidak bisa berjalan. Bagaimana dengan peran dari back-end? Back-end itu seperti koki yang ada di dapur restoran. Mereka memastikan setiap pesanan diproses dengan benar, seperti halnya stok bahan makanan dan makanan itu sendiri. Database dikelola dengan baik dan disajikan sesuai pesanan. Untuk contoh implementasinya bagaimana? Saat pelanggan membayar tagihan, back-end memvalidasi metode pembayaran, mencatat transaksi pembayaran, dan memperbarui status pesanan. Jadi, backend adalah bagian tak terlihat yang membuat aplikasi atau website tetap berfungsi dengan baik. Oke, kita masuk ke bagian keempat, kolaborasi. Bagaimana keduanya bekerja sama antara front-end dan juga back-end? Bayangkan kalau pelayan tidak bisa berkomunikasi dengan dapur, apa yang akan terjadi? Pelayan tidak tahu pesanan apa yang harus diantar, koki tidak tahu makanan apa yang harus dimasak. Begitu pula dalam pengembangan web.
Front-end menerima input dari pengguna seperti pesanan menu. Back-end memproses data dan mengembalikan hasilnya, seperti koki memasak dan menyerahkan makanan. Tanpa kerjasama yang baik antara front-end dan juga back-end, pengalaman pengguna tidak akan berjalan dengan mulus. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi website atau aplikasi yang baik membutuhkan peran dari front-end dan juga back-end. Front-end sebagai bagian yang menarik dan nyaman digunakan oleh pengguna, sedangkan back-end sebagai bagian yang memastikan semua proses di balik layar berjalan dengan lancar. Oke, gue punya pertanyaan penutup untuk kalian semua. Setelah mendengar penjelasan ini, menurut kalian lebih menarik belajar front-end atau back-end di dunia web development? Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian ingin sharing dan belajar bareng lebih banyak atau punya pertanyaan, bisa cek sosial media gue di platform Instagram, YouTube, ataupun TikTok di @adipscript, atau langsung lihat di deskripsi channel ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kekurangan, gue minta maaf. Jangan lupa untuk jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ingat, script is art. Menyusun kode menjadi sebuah aplikasi adalah bagian dari seni. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Adios.